Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Arianto. Saya dari SMK Negeri 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat reflektif terkait pemahaman modul 1 pada diklat guru informatika. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1. Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Jadi modul 1 ini luar biasa sekali, banyak sekali pengalaman belajar yang baru saya dapatkan, yang dimana pada modul 1 ini memperkenalkan berbagai konsep dasar informatika yang saya rasa fundamental bagi siswa SMA atau SMK. Dengan melalui proses ada yang belajar mandiri, siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman belajar baru yang bermanfaat untuk pengembangan diri di era digital. Salah satu contohnya yang sudah saya baca dari modulnya yaitu pemahaman konsep informatika dasar yang mencakup mengenal komputer dan fungsinya, kemudian ada algoritma dan pemrograman, ada juga di situ jaringan komputer dan internet, dan dampak informatika terhadap kehidupan. Selain itu, untuk pengembangan keterampilan berpikir komputasi, di situ nanti terdapat materi tentang mengenai berpikir logis dan struktur, pemecahan masalah, kolaborasi dan komunikasi, serta kreativitas dan inovasi. Yang berikutnya yaitu dengan keterampilan praktis dan teknis, membuat program sederhana, kemudian selain itu menggunakan perangkat lunak informatika, kemudian mencari dan mengolah informasi, dan membuat konten digital. Dan yang keempat yaitu kesadaran dan tanggung jawab digital, di mana adanya pentingnya mengenai keamanan cyber, etika berkomunikasi online, dampak sosial informatika, dan kewarganegaraan digital. Selain itu juga mengenai pengembangan minat dan bakat di bidang informatika untuk memperkuat minat pada informatika, mengidentifikasi bakat di bidang informatika, dan mempersiapkan diri untuk karir di bidang informatika. Yang kedua berikutnya yaitu bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dirasakan. Emosi dalam pengalaman belajar dalam informatika yaitu memainkan peranan penting ya dalam pengalaman belajar informatika, baik secara positif maupun negatif. Berikut beberapa contohnya. Kalau secara emosi positif akan menumbuhkan kegembiraan saat berhasil menyelesaikan tugas atau memahami konsep yang sulit. Kemudian mengenai kepuasan ya, rasa puas atas pencapaian dalam belajar informatika dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa. Kemudian adanya semangat, rasa antusias dan semangat untuk mempelajari konsep baru dan memecahkan masalah dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Kemudian juga keterlibatan, jadi emosi positif seperti rasa ingin tahu dan penasaran dapat mendorong siswa untuk terlibat lebih aktif dalam proses belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian selain emosi positif juga yang saya rasakan juga ada emosi negatif, yaitu mengenai frustasi ya. Frustasi ini mengenai kesulitan dalam memahami konsep atau menyelesaikan tugas dapat menyebabkan rasa frustrasi dan kecewa. Hal ini dapat menghambat motivasi minat siswa terhadap informatika. Kemudian yang kedua, kecemasan. Rasa cemas dan tegang saat menghadapi ujian atau presentasi dapat mengganggu fokus pada performa siswa. Kemudian adanya kebosanan dan rasa tidak mampu meyakinkan diri yang rendah atau rasa tidak mampu memahami materi dapat membuat siswa enggan untuk belajar informatika. Kemudian dampak emosi pada pengalaman belajar. Emosi dapat mengaruhi berbagai aspek dalam pengalaman belajar informatika, terutama untuk masalah motivasi, kemudian konsentrasi, adanya kreativitas, dan retensi pengetahuan. Berikutnya yaitu hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran. Dalam proses belajar atau pembelajaran informatika, khususnya saya di SMK, beberapa hal baik yang terkait dengan proses belajar dan pembelajaran, diantaranya itu kurikulum yang relevan, yaitu kurikulum informatika di SMK umumnya dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Dan yang kedua, materi pelajaran mencakup berbagai topik penting seperti adanya pemrograman masuk, jaringan komputer, basis data, desain web, dan keamanan cyber. Kemudian kurikulum ini sering diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru.
dan penekanan pada praktek dan keterampilan. Jadi pembelajaran informatika di SMK biasanya menekankan pada praktek dan pengembangan keterampilan. Juga siswa diajarkan cara menggunakan berbagai perangkat lunak dan alat serta bagaimana menyelesaikan masalah dan mengerjakan proyek. Hal ini bisa membantu siswa untuk lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja yang sesungguhnya. Kemudian adanya guru yang kompeten dan berpengalaman. Di SMK banyak SMK memiliki guru informatika yang kompeten dan berpengalaman. Kemudian fasilitas, ada fasilitas yang memadai. Banyak SMK juga memiliki laboratorium komputer yang dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang bisa dikatakan terbaru ya. Hal ini memungkinkan siswa untuk berlatih menggunakan berbagai teknologi dan aplikasi. Kemudian kesempatan untuk magang dan bekerja. Selain itu adanya dukungan dan komunitas dan minat siswa yang tinggi. Semakin banyak siswa yang tertarik untuk belajar informatika. Hal ini disebabkan oleh tingginya peminatan akan tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang informatika. Dan minat siswa yang tinggi ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan dinamis. Secara keseluruhan proses belajar atau pembelajaran informatika khususnya di SMK mengalami banyak kemajuan ya dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari kurikulum yang relevan, menekankan pada praktek dan keterampilan guru, dan dukungan serta dukungan komunitas yang ada dalam suatu sekolah atau di dalam satu kota untuk membentuk pembelajar ya, guru pembelajar di bidang informatika. Berikutnya yaitu hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Meskipun terdapat banyak hal baik dalam proses belajar atau pembelajaran khususnya informatika di SMK, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pendidikan informatika di Indonesia. Berikut beberapa ya diantaranya. Yang pertama mengenai keterbatasan sumber daya, yaitu poin pertama itu kekurangan perangkat keras dan perangkat lunak. Banyak SMK terutama di daerah pedesaan masih kekurangan komputer, perangkat lunak, dan akses internet yang memadai. Hal ini dapat menghambat proses belajar mengajar dan membatasi kesempatan siswa untuk praktek dan menggunakan teknologi terbaru. Solusinya yaitu pemerintah perlu mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pengadaan infrastruktur dan teknologi SMK. Sekolah juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak industri untuk mendapatkan bantuan pendanaan atau sumbangan peralatan. Yang kedua, ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri. Kurikulum yang tertinggal, yaitu kadang kurikulum informatika di SMK tidak sejalan dengan kebutuhan industri terbaru. Hal ini menyebabkan lulusan SMK tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Solusinya perlu dilakukan pembaruan kurikulum secara berkala untuk memastikan bahwa materi pelajaran relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Sekolah juga dapat menjalin kerjasama dengan industri untuk mendapatkan masukan tentang kebutuhan keterampilan. Kemudian berikutnya yaitu kekurangan guru yang berkualitas, distribusi guru yang tidak merata. Hal ini juga di beberapa daerah terdapat kekurangan guru informatika. Yang keempat, kesulitan mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat. Yang kelima, metode pembelajaran yang kurang interaktif. Masih banyak menggunakan metode tradisional. Dan kurangnya penekanan pada soft skill. Dan yang berikutnya itu kurangnya kesempatan untuk magang dan bekerja. Dengan memperbaiki beberapa hal tersebut, diharapkan kualitas pendidikan informatika di SMK dapat semakin meningkat dan ditingkatkan dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja. Yang kedua yaitu analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika, mencakup apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Pertanyaan kritis untuk menggali materi lebih dalam, ada beberapa contoh pertanyaan kritis yang dapat diajukan oleh guru informatika untuk menggali modul 1 lebih dalam. Yang pertama mengenai konsep dasar informatika, yaitu bagaimana informatika berbeda dengan ilmu komputer, apa peran informatika, bagaimana informatika dapat membantu menyelesaikan masalah di berbagai bidang, dan apa jenis informasi dan bagaimana cara mengelolanya. Kemudian bagaimana teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua adanya pemikiran komputasional, yaitu apa itu pemikiran komputasional dan mengapa penting untuk dipelajari. Dan bagaimana langkah-langkah dalam pemikiran komputasional dapat diterapkan dalam pemecahan masalah.
Kemudian keterampilan digital, yang meliputi apa saja keterampilan digital yang penting untuk dimiliki di era digital ini. Kemudian bagaimana cara mengatasi tantangan etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi digital. Yang pada semuanya itu adanya berdampak informatika. Apa dampak positif dan negatif dari informatika terhadap masyarakat. Kemudian bagaimana cara memaksimalkan manfaat informatika dan meminimalkan dampak negatifnya. Pertanyaan-pertanyaan kritis ini dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep fundamental dalam informatika, kemudian mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah, meningkatkan keterampilan digital siswa dan mempersiapkan mereka untuk masa depan, dan membuat pembelajaran informatika lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Dengan menerapkan strategi ini, guru informatika dapat membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang informatika dan mempersiapkan mereka untuk sukses di era digital. Berikutnya, apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari. Pelajaran berharga dari modul 1 memberikan banyak wawasan terutama bagi guru informatika dalam memahami peran penting informatika di era digital dan bagaimana membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses di masa depan. Berikut beberapa poin penting. Yang pertama, memahami konsep fundamental informatika. Modul 1 membantu guru untuk memahami konsep dasar informatika secara lebih mendalam, melampaui pengetahuan tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Memahami bagaimana informasi diciptakan, disimpan, diproses, dan dikomunikasikan. Kemudian pemahaman ini penting untuk membantu siswa memahami dunia digital di sekitar mereka dan menggunakan teknologi dengan bijak. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan berpikir komputasional. Modul 1 menekankan pentingnya pemikiran komputasional, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Guru perlu mengembangkan keterampilan ini dalam diri mereka sendiri dan mengajarkannya kepada siswa. Pemikiran komputasional dapat diterapkan di berbagai bidang dari matematika dan sains hingga seni dan humaniora. Kemudian mengintegrasikan keterampilan digital. Kemudian mempersiapkan siswa untuk masa depan dan untuk wawasan bagi guru informatika, modul 1 membuka wawasan guru bagi informatika dalam beberapa hal, peran penting guru informatika, kemudian pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, kolaborasi dan kemitraan, pembelajaran seumur hidup, dan pada modul 1 ini memberikan landasan yang kuat bagi guru informatika untuk memahami peran penting mereka dalam mempersiapkan siswa untuk sukses di era digital. Dengan menerapkan wawasan dan pengetahuan yang diperoleh dan dari modul ini, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan relevan bagi siswa, membekali dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berkembang di masa depan. Selanjutnya yaitu apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika. Tantangannya sesuai dengan konteks asal guru informatika. Guru informatika di berbagai daerah di Indonesia mungkin menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan modul 1, tergantung pada konteks dan situasi mereka. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Banyaknya tadi kurangnya perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian guru juga dapat yang kedua, kurangnya guru yang berkualitas dengan indikatornya distribusi guru yang tidak merata. Yang ketiga yaitu kurikulum dan ketinggalan zaman. Kurikulum di beberapa sekolah mungkin tidak sejalan dengan perkembangan teknologi yang terbaru. Dan yang berikutnya yaitu metode pembelajaran yang kurang interaktif. Beberapa guru mungkin masih menggunakan metode pembelajaran tradisional yang kurang interaktif dalam mengajar informatika. Dan kurangnya penekanan pada soft skill. Selain kemampuan teknis, lulusan SMK membutuhkan soft skill seperti komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah untuk dapat sukses di dunia kerja. Penting untuk diingat bahwa tantangan budaya dan sosial juga di beberapa daerah mungkin ada hambatan budaya atau sosial yang membuat siswa sulit untuk mengakses pendidikan informatika itu sendiri. Berikutnya yaitu apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Sebagai kelanjutan dari analisis sebelumnya, berikut beberapa alternatif solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi guru informatika dalam mengimplementasikan modul 1. Yang pertama, keterbatasan sumber daya.
pemanfaatan teknologi open source. Guru dapat memanfaatkan berbagai perangkat lunak open source dan platform online gratis untuk mendukung pembelajaran informatika. Yang kedua, adanya kreativitas dan kolaborasi. Guru dapat berkolaborasi dengan kolega untuk berbagai sumber daya. Kemudian berikutnya yaitu kurikulum yang ketinggalan zaman, itu bisa melibatkan perlibatan industri dan akademis. Kemudian peninjauan berkala dan pembaruan, pembelajaran berbasis proyek dan problem solving, dan serta pengintegrasian soft skill itu sendiri. Untuk metode pembelajaran yang kurang interaktif, gamifikasi dan pembelajaran berbasis permainan, guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis permainan untuk membuat proses belajar mengajar lebih menarik dan interaktif. Kemudian pemanfaatan teknologi digital. Kemudian tantangan budaya dan sosial. Untuk pemahaman budaya dan sensitivitas, guru perlu memahami dan menghormati budaya dan nilai-nilai lokal dalam proses pembelajaran. Kemudian adanya keterlibatan masyarakat dan keluarga, sekolah perlu melibatkan masyarakat. Yang berikutnya yaitu keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu. Menemukan keterhubungan antara topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu dapat menjadi cara yang ampuh untuk memperkuat pemahaman dan meningkatkan retensi informasi. Salah satu contohnya yaitu mengenai keterkaitannya pengalaman tentang sains dan matematika, yang dimana konsep fisika tentang gerak dapat dihubungkan dengan pengalaman bermain olahraga atau menarik sepeda. Kemudian rumus matematika tentang geometri dapat dihubungkan dengan desain bangunan atau pola dalam alam. Kemudian yang kedua bisa dikaitkan dengan sejarah. Belajar tentang peristiwa sejarah dapat membantu kita memahami konteks peristiwa saat ini dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Dan mempelajari tentang tokoh sejarah yang inspiratif dapat memotivasi kita untuk mencapai tujuan kita sendiri. Kemudian dari bahasa, belajar bahasa baru dapat membuka peluang untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai budaya dan latar belakang. Kemudian memahami etimologi kata dapat membantu kita memahami makna dan penggunanya yang lebih baik. Dan ada juga yang berkaitan dengan seni dan musik. Mempelajari berbagai bentuk seni dapat membantu kita mengekspresikan diri dan menghargai keindahan di sekitar kita. Kemudian tips untuk menghubungkan topik dengan pengalaman yaitu berpikir tentang pengalaman pribadi Anda yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Kemudian mencari contoh-contoh di dunia nyata yang dapat mengilustrasikan konsep-konsep yang Anda pelajari. Kemudian membuat koneksi antara topik yang berbeda dan temukan pola dan hubungan. Diskusikan topik dengan orang yang lain dan bagikan pengalaman Anda. Dengan menghubungkan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu, maka dapat membuat proses belajar lebih menarik, bermakna, dan bermanfaat. Hal ini juga dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi yang penting untuk sukses dalam suatu proses pembelajaran. Berikutnya itu keterhubungan topik yang dipelajari dengan penerapan di masa mendatang. Menemukan keterhubungan antara topik yang dipelajari dengan penerapan di masa depan dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk dunia yang terus berkembang. Contohnya dalam sains dan matematika, pemahaman tentang fisika dan matematika dapat membantu kita mengembangkan teknologi baru seperti robotika, kecerdasan buatan, dan energi terbarukan. Kemudian untuk berkaitan dengan sejarah, memahami sejarah dapat membantu kita memahami tren dan pola yang dapat mempengaruhi masa depan itu sendiri. Belajar tentang kesalahan dan pencapaian masa lalu dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Dan dari segi bahasa, kemampuan berbicara bahasa asing akan semakin penting di dunia yang semakin terhubung. Kemudian kreativitas dan imajinasi kan semakin penting di masa depan saat mesin mengambil alih banyak tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Kemudian keterampilan hidup mengenai kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan akan menjadi semakin penting di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Tips untuk menghubungkan topik dengan penerapan di masa depan yaitu bisa memikirkan tentang bagaimana topik yang kita pelajari dapat digunakan untuk memecahkan masalah di masa depan. Kemudian mencari contoh-contoh dunia nyata di mana topik yang akan dipelajari diterapkan nantinya. Dengan menghubungkan topik yang dipelajari dengan penerapan di masa depan, maka dapat membuat proses belajar lebih bermakna dan bermanfaat. Hal ini juga untuk sukses di dunia yang
terus berubah. Yang berikutnya yaitu konsep atau praktik baik yang dilakukan, bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar. Dari modul 1 ini mengantarkan siswa untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar informatika termasuk pemrograman, jaringan komputer, dan desain web. Keterkaitan antara topik modul informatika dengan konsep atau praktik baik di luar bahan ajar dapat memperkaya pembelajaran dan mendorong penerapan pengetahuan di dunia nyata. Contohnya dalam hal pemrograman itu ada modul pemrograman dasar menggunakan konsep pemrograman algoritma dan struktur data dengan praktik baik dalam pengembangan perangkat lunak yang efisien dan mudah digunakan. Kemudian modul pemrograman berorientasi proyek untuk mengembangkan konsep kelas, objek, dan pewarisan dengan praktek baik dalam mengembangkan perangkat lunak. Kemudian adanya jaringan komputer, mengenai modul jaringan komputer dasar menghubungkan konsep protokol jaringan dan topologi jaringan dengan praktek dalam membangun jaringan komputer yang aman dan terkendali. Kemudian adanya desain web, modul desain web dasar menghubungkan konsep berbagai macam bahasa pemrograman baik dalam bangun situs web yang menarik, informatif, dan mudah digunakan. Dengan menghubungkan topik modul informatika dengan konsep atau praktik baik, maka membuat pembelajaran lebih bermakna dan bermanfaat. Yang hal ini juga dapat membantu dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi individu yang kreatif, inovatif, dan mampu berkontribusi positif di era digital. Berikutnya mengenai konsep atau praktik baik dari mata pelajaran kegiatan lain di sekolah. Pada modul 1 ini memperkenalkan konsep-konsep dasar informatika seperti pengenalan komputer, algoritma, pemrograman, dan internet. Keterkaitan antara topik modul 1 ini dengan konsep atau praktik baik dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah dapat memperkuat pemahaman siswa dan mendorong penerapan pengetahuan informatika di berbagai bidang. Contohnya dalam hal matematika adanya konsep algoritma dan pemrograman, kemudian penerapan spreadsheet, memanfaatkan spreadsheet seperti Excel, Microsoft Excel atau Google Sheet untuk menghitung data, membuat grafik, dan menganalisis informasi, memperkuat konsep matematika dan statistik. Kemudian berkait dengan bahasa Indonesia, penyusunan dokumentasi dan laporan, menerapkan konsep penulisan yang efektif dalam menyusun dokumentasi program komputer. Kemudian penerapan teknologi informasi, kemudian penerapan teknologi informasi untuk riset dan presentasi, adanya kemudian mencakup pada kesenian dan prakarya, bisa mencakup desain grafis dan multimedia, pemrograman interaktif, dan pada kegiatan ekstrakurikuler contohnya masuk dalam jurnalisme dan media, robotika, dan elektronika. Juga menerapkan konsep pemrograman dan elektronika untuk membuat robot atau perangkat elektronika, meningkatkan keterampilan motorik dan halus dan problem solving dan kreativitas. Dengan menghubungkan topik modul informatika dengan konsep atau praktik baik dari mata pelajaran kegiatan yang di sekolah, maka akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang informatika dan bagaimana informatika dapat diterapkan di berbagai bidang. Terima kasih.